Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa memulai untuk blog 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, yang diikuti mungkin banyak yang dari luar UI ya. Jadi silakan nanti berkomunikasi dengan kami agar kita bisa memberikan layanan akademik yang informatif ya, yang tidak yang bisa memperlancar ya capaian-capaian yang kita tetapkan di blog 1000 hari pertama gitu kan ini. Oke, saya perkenalkan nama saya Dr. Edi Fitrianta. Saya penanggung jawab di blog ini ya. Juga kami yang merintis blog ini ya bersama teman-teman tentunya. Nanti akan saya sampaikan izin untuk share screen. Nah, ini nama resmi blog ini blog 4.1 hari pertama kehidupan. Ini termasuk blog elektif atau pilihan, jadi ada beberapa blog pilihan ya. Dan saya rasa ini merupakan satu blog yang cukup penting ya, cukup krusial, terutama untuk masalah-masalah kesehatan maupun masalah ya sosial masyarakat kita sekarang ya. Tidak lepas dari substansi dari blog ini. Nanti kita akan bahas ya. Di blog ini juga nanti kemungkinan kita akan bisa mendapatkan pencerahan terkait dengan solusi-solusi ke depan masalah-masalah kesehatan yang ada dan juga prioritas pembangunan kesehatan seperti yang dicanangkan pemerintah. Ya prioritasnya salah satu di antara adalah penurunan angka stunting. Dan ini sudah digencarkan oleh BKKBN ya. Mestinya kita semua harus mendukung dan tenaga medis ya, terutama dokter saya kira menjadi center ya, pusat untuk aktivitas kegiatan ini sehingga capaian penurunan angka stunting bisa lebih terjamin ya ketika kita sudah memahami ya di perkuliahan dan sama ketika kita sudah lulus ya melaksanakan profesi dengan masyarakat ya ini kita bisa implementasikan. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini untuk apa namanya blog 1000 hari pertama kehidupan ini nanti ada saya ya koordinatornya, kemudian ada Dokter Tim ya, Dokter Yani, Dokter Miranti, Dokter Nabila. Ini semua saya kira kita satu kesatuan ya dalam tim blog. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa menghubungi salah satu dari kami ya. Kita bisa komunikasikan sehingga eh, bisa lancar ya, terutama yang dari luar UII ya, karena jadwal kita mungkin tidak sama gitu ya. Kemudian juga ada hal-hal yang mungkin perlu disamakan ya di apa kompromikan ya. Silakan nanti menghubungi salah satu di antara kita. Oke, jadi saya mulai dari permasalahan kesehatan di Indonesia. Ya, ada 5 masalah utama kesehatan di Indonesia. Ini apa namanya tersantum dalam eh, perencanaan pembangunan kesehatan ya. Kita bisa ambil dari apa namanya eh, lamannya Kemkes. Jadi yang pertama angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Ya. AKI dan AKV. Ini masih cukup tinggi. Ya, sehingga saya kira ya, perlu kita jadikan perhatian utama ya, ketika kita memberikan layanan kesehatan di masyarakat. Dan yang kedua stunting. Ini juga cukup tinggi ya, apalagi dibandingkan dengan negara-negara di sekitar kita. Ya, ya kalau tidak salah kita hanya unggul dengan Timor Leste atau Kamboja ya. Jadi cukup cukup apa memicu kita ya, memacu kita untuk bisa memberikan layanan yang lebih ya, peningkatan taraf kesehatan medis yang lebih. Dan yang ketiga pencegahan dan pengendalian penyakit ya seperti kita ketahui pada eh, masa pandemi kemarin luar biasa dan Indonesia termasuk kontributor penderita COVID-19 yang cukup besar ya kematiannya juga cukup banyak.
eh, saya kira itu bisa kita turunkan, bisa kita cegah. Ya, nanti ada beberapa faktor. Salah satu di antaranya adalah faktor 1.000 hari pertama kehidupan. Dan yang keempat, gerakan masyarakat. Ya, ya germas ya. Ini juga saya kira masih ya, jadi masyarakat sehat itu masih menjadi satu impian. Ya, misalnya kebiasaan-kebiasaan seperti yang disosialisasikan PHBS ya, atau belum terlaksana dengan baik. Ya, kampanyenya juga belum belum bisa terwujud ya, sehingga nanti insya Allah dengan kita mengenal ya, ini saya kira salah satu ya dari gerakan masyarakat sehat itu sudah bisa kita tanamkan ya, kita internalisasi ya pada diri setiap insan kesehatan sehingga ke depan bisa mensukseskan program tersebut. Dan tata kelola sistem kesehatan, saya kira ini eh, ya mungkin salah satu di antara kalian nanti ada yang mempunyai atau menjabatkan amanah otoritas ya di bidang kesehatan yang silakan. Tapi paling tidak ini menjadi gambaran bagi kita bahwa ini masih bermasalah ya sampai saat ini. Mungkin solusi-solusi yang terbaik ya belum bisa apa dilaksanakan gitu ya. Sehingga permasalahannya masih ada. Tapi saya kira usaha-usaha untuk ke sana ke arah yang lebih baik ya pasti dilaksanakan ya, mulai dari perencanaan maupun pelaksanaan. Jadi memang masih dijumpai bahwa masih harus diakui bahwa tata kelolanya masih belum maksimal. Oke, jadi terkait dengan permasalahan tersebut, mestinya ada tujuan-tujuan pembangunan kesehatan nasional ya. Di antaranya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup ini secara strategis ya. Dan sasarannya ya saya kira kata poinnya di sini eh, dari ini ya siklus hidup ya di fase ibu dan anak ya. Kemudian penguatan layanan yaitu meningkatnya ketersediaan dan mutu layanan. Ya, saya kira ketersediaannya kalau mungkin di daerah-daerah yang sudah apa tidak terlalu terpencil, saya kira sudah cukup ya. Tetapi tenaga kesehatannya ya mungkin yang masih belum cukup, apalagi di daerah-daerah yang masih tertinggal, saya kira memang harus diperhatikan daerah pinggiran, daerah tertinggal yang itu menjadi apa tujuan ya untuk pembangunan kesehatan. Kemudian pencegahan penyakit, ya, kemudian peningkatan sumber daya kesehatan. Ini termasuk dalam blog ini saya kira ya kita mendukung tujuan pembangunan kesehatan nasional ya. Karena kita ingin ada substansi dari blog 1.000 hari pertama kesehatan, 1.000 hari pertama kehidupan yang bisa mewarnai ya profesi kita nanti ke depan. Ya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan 1.000 hari pertama kehidupan ya? Jadi ada ya mungkin masih ada yang bertanya-tanya 1.000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari mana sampai mana. Jadi dimulai dari masa intrauterus ya masa janin yang hitungannya kira-kira ya rata-rata 270 hari. Ya, kemudian 1 tahun pertama apa usia ya bayi ya 1 tahun atau 365 hari ya ditambah dengan 1 tahun berikutnya. Ya, sudah lepas 1 tahun, dan 365 hari berikutnya atau 2 tahun gitu ya. Eh, Sehingga kalau ditotal sama dengan 1.000 hari. Ya, jadi masa mulai dari apa pembuahan ya sampai dia berusia 2 tahun itulah yang dimaksud dengan 1.000 hari pertama kehidupan. Ya, banyak istilah untuk menamai 1.000 hari pertama kehidupan ini. Ada yang menyebut masa emas, ada yang menyebut apa golden period itu ya. Jadi masa-masa yang kita bisa mengoptimalkan pertumbuhan ya juga kapasitas atau fungsi ya dari organ-organ ya terutama otak ya. Kemudian yang lain-lain saya kira juga akan mengikuti. Nah, ini saya kira saya ambil gambaran dari salah satu web ya, yang
cukup bisa mewakili gitu ya dalam cerita kehidupan itu. Ya biar gambarnya nggak bikin ngantuk ya. Jadi ya, mulai dari janin, kemudian ada usia 0 sampai 6 bulan, ya 6 sampai 8 bulan, ini fase-fase yang saya kira sudah secara textbook memang dituliskan seperti itu ya, terutama di pediatrik. Ya, ketika kita ingin melihat pertumbuhan, ya, perkembangan dan juga pemberian nutrisi ya atau gizi. Ya. Kemudian ya 1.000 hari pertama kehidupan adalah masa sejak anak masih dalam kandungan sampai berusia 2 tahun. Perlu kita tegaskan. Nah, ini disebut periode emas ya karena pertumbuhan otak sangat pesat. Kemudian juga hal ini juga sangat mendukung seluruh proses pertumbuhan anak ya sehingga sempurna atau tidaknya bisa terganggu ya ketika asupannya kurang, ketika mungkin layanan atau jaminan kesehatan yang lain juga tidak maksimal gitu sehingga bisa apabila terjadi kekurangan gizi pada periode ini ya eh, sedihnya bahwa sulit atau tidak bisa diperbaiki ya tidak bisa diperbaiki gitu. Dan apabila terjadi kekurangan gizi pada fase ini ya saya kira yang paling sering atau paling cepat kita jumpai mestinya tanda-tanda kekurangan gizi dan juga terkait dengan tanda-tanda ini saya kira di kuliah-kuliah terdahulu sudah pernah ya terutama masalah pada anak gitu ya ada yang namanya gizi buruk, gizi kurang, ya stunting dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari. Kemudian juga eh, ketahanan tubuh, kekebalan. Ini yang tadi kita sampaikan di masa pandemi ternyata sumbangan kasus Indonesia banyak sekali. Ya mungkin salah satunya itu. Ya, salah satunya adalah faktor ketahanan yang belum belum maksimal ya. Saya kira dengan penggalakan ya kita memberikan perhatian pada 1.000 hari pertama kehidupan, ya insya Allah nanti ya bisa menurunkan ya jumlah kasus ya ketika misalnya ya tidak kita harapkan yang terjadi pandemi lagi. Kemudian secara jangka yang lebih panjang ya bisa terjadi penurunan kualitas ya baik itu ketika menjadi pelajar ya maupun ketika sudah produktif atau bekerja. Sehingga selain prestasi akademiknya turun ya produktivitasnya juga bisa menurun ya atau mungkin kalau ada ukuran namanya indeks pembangunan manusia ya Human Development Index ya kita ya tidak bisa bersaing dengan negara-negara lain. Oke, ini gambaran perjalanan dari 1.000 hari pertama kehidupan ya pernah di launching tahun 2010 jadi ya sekitar 1 dekade ya sebelumnya dan itu merupakan perjalanan panjang ya ketika kemudian dilaksanakan rangkaian pertemuan ilmiah ya sampai secara politis ditandatangani kesepakatan bahwa 1.000 hari pertama kehidupan merupakan satu hal yang krusial dikuatkan kebijakan-kebijakan dari WHO dan juga dukungan-dukungan program. Harga sampai tahun 2020 ya dan bahkan sampai sekarang ya saya kira masih terus berkembang ya terutama di Indonesia mestinya masih banyak memerlukan pemasukan penelitian, kajian dan lain sebagainya. Agar 1.000 hari pertama kehidupan benar-benar bisa optimal ya bisa memberikan kontribusi terhadap kesehatan kita ya dan juga kontribusi terhadap kualitas ya dan produktivitas di masa depan. Nah ini dari blog ini nanti ada tiga modul gitu ya. Tapi secara umum bahwa blog ini akan mencakup ya pembahasannya tentang konsep dasar dan pengelolaan 1.000 hari pertama kehidupan. Ya, serta nanti mestinya kita akan melihat juga kebijakan-kebijakan terkait ya, dan juga bisa membahas ya sehingga kalau masih ada sesuatu yang mungkin dirasa masih kurang, mestinya kita bisa berkontribusi. Ya, jadi 3 modul di blog ini yang pertama terkait dengan konsep 1.000 hari pertama kehidupan itu sendiri. Kemudian masalah prenatal dan masa kehamilan. Kemudian modul yang kedua masalah pasca kelahiran sampai 6 bulan pertama. Dan modul yang ketiga
6 bulan ya usia anak atau bayi usia 6 bulan sampai usia 2 tahun. Sehingga dalam 4 minggu insya Allah 3 blok ini bisa kita lewati dengan baik ya. Jadi nanti untuk apa rencana pembelajarannya ya untuk topik eh, prenatal, masa kehamilan ya. Nanti ada tutorial, ada kuliahnya, ada keterampilan hidupnya, ada penugasan. Kita bisa belajar dari banyak referensi ya, baik modul yang kita susun sendiri, video maupun yang lain-lain. Nanti untuk penilaiannya, ya, mestinya dari proses tutorial kita ada penilaian, ya secara keterampilan nanti ada OC ya. Kemudian nilai modul juga. Jadi setiap modul kita akan ada nilai, kemudian nilai penugasan juga setelah presentasi. Mestinya di apa namanya panduan nanti akan kita sampaikan untuk apa penilaiannya sehingga item penilaian mestinya harus jelaskan kita sepakati. Kemudian masalah pasca kelahiran sampai 6 bulan pertama sama ya untuk kegiatan belajarnya di atas ya sumber belajarnya juga sama ya penilaiannya juga sama. Masalah 6 bulan sampai 2 tahun juga seperti itu. Jadi pada intinya setiap modul nanti kita akan ada penilaian. Ya, nilai bukan untuk apa namanya kemudian membuat kita menjadi lebih susah, tapi untuk mengetahui capaiannya. Jadi ketika blog ini sudah selesai ya dan kita sudah apa namanya mencapai penguasaan tertentu, mestinya menjadi evaluasi bagi kita. Ya, apakah memang sudah baik atau belum? Nanti yang melakukan evaluasi ada sendiri untuk baik internal di blog maupun secara eksternal ya dari apa unit pengembangan pendidikan. Oke, kemudian, nah ini untuk mappingnya ya. Jadi untuk dasar-dasar 1.000 hari pertama kehidupan, kita mulai dari apa terminologinya dulu ya. Kemudian terus kait juga dengan investasi pada 1.000 hari pertama kehidupan ya. Dan beberapa kebijakan ya, mestinya juga kita pelajari ya, baik secara nasional, internasional maupun kolaborasi antara beberapa apa badan atau negara gitu. Kemudian eh, kita lihat juga nanti pertumbuhan normal ya selama 2 tahun pertama seperti apa ya, dan juga keterampilan terkait dengan screening gizi. Sementara pada antenatal nanti lebih banyak bahasan-bahasan terkait dengan apa obstetrik ya, kebutuhan nutrisinya, kemudian apa namanya permasalahan ya terkait dengan masa kehamilan, ya, kemudian intervensi nutrisi ya, kemudian penyakit-penyakit yang memang nanti akan menjadi risiko ya saat apa namanya terjadi gangguan kesehatan pada masa itu. Kemudian pada 6 bulan pertama usia 6 bulan ya 0 sampai 6 bulan ya nanti akan kita pelajari tentang ASI dan menyusui. Ada penanganan bayi baru lahir yang nanti akan kita kenal ada IMD itu apa, KMC itu apa ya. Jadi itu nanti menjadi pertanyaan yang menarik ya untuk kita bahas di apa kegiatan selanjutnya. Kemudian masalah laktasi ini mungkin banyak masalah juga, baik masalah itu sebenarnya karena ketidaktahuan atau masalah itu karena faktor kelainan atau gangguan. Sehingga kita harapkan nanti dasar-dasar laktasi secara normal fisiologis ya kita semua bisa mempelajarinya, mengetahuinya, menguasainya, dan juga beberapa kelainan yang kemungkinan menjadi gangguan ya dari proses fisiologis. Sehingga nanti eh, kita harapkan laktasi ini benar-benar kita bisa jadikan salah satu apa keunggulan ya penguasaan ya keterampilan maupun pengetahuan sehingga eh, manfaat yang lebih besar akan kita dapatkan ya ketika kita bisa menguasai keterampilan dan pengetahuan itu. Kemudian aspek lain ya ada aspek apa namanya psikologi, ada beberapa penyakit baik kongenital maupun menular maupun terkait dengan agama. Ya, ini juga juga penting ya karena dukungan apa faktor agama itu kadang-kadang
bisa menjadikan satu program bisa menjadi lebih efektif ya, capaiannya juga bisa menjadi lebih baik. Kemudian ASI dan obat ini juga sering sering apa namanya, kita harus mempelajari benar ya, di beberapa kasus ya kita pernah dan laporan ya, ada seorang ibu yang terlalu kreatif ya, karena anaknya sakit tidak bisa minum obat, yang minum ibunya. Diharapkan nanti bisa apa namanya, sampai ke anaknya melalui ASI. Nah, ini kan sesuatu yang harus kita luruskan gitu. Kemudian di 6 bulan pertama kita akan belajar juga mikrobiom. Ya, jadi selain ASI juga ibu itu memberikan mikrobiom. Bahkan sebelum ASI ya, mikrobiom itulah yang diberikan ibu pertama ya, melalui jalan akhir. Kemudian pertumbuhan yang normal ya, termasuk nanti mestinya gangguan-gangguannya ya akan kita pelajari. Dan intervensi nutrisi efektif ya, pada 6 bulan pertama juga kita pelajari. Kemudian di usia selanjutnya saya kira perlu kita apa namanya, pelajari nanti tentang makanan pendamping ASI atau MPASI. Ya, ini yang sering-sering menjadi masalah ya, karena ketidaktahuan. Kemudian masalah nutrisi pada usia-usia tersebut ya, terkait dengan eh, apa namanya, faktor kebutuhan maupun gangguan ya, gangguan makan. Nah itu kira-kira mapping kita seperti ini ya, kita pelajari. Yang terkait banyak sekali ya, hampir semua keilmuan sebenarnya terkait ya, tapi saya kira apa namanya, beberapa cabang ini sangat erat ya kaitannya. Kalau anatomi jelas ya, karena mulai dari perkembangan mestinya kita ingat ya, kuliah anatomi atau apa, blok-blok yang belajar anatomi, yang ada bahasan terkait dengan embriologi. Nah ini mestinya bisa kita ketahui ya, ketika kita merujuk pada referensi textbook anatomi. Yang lain-lain juga seperti itu saya kira. Kemudian ini ada beberapa penjelasan ya dari modul-modul tadi. Nah, jadi ada pengampu untuk masing-masing mata kuliah. Untuk kuliah pendahuluan, kami sendiri yang akan mengampu ya, termasuk nanti kejelasan terhadap proses dari apa blog ini ya, substansinya juga. Kemudian nanti ada dari IKM terkait dengan kebijakan ya, anatomi terkait perkembangan organ, ada biokimia terkait dengan eh, nutrisi pada kehamilan, karena Departemen Biokimia dan Gizi harusnya ya. Kemudian masalah nutrisi pada kehamilan yang akan disampaikan pengampunya dari OPSKIN. Dan ada modul 2 nanti ada Profesor Famu ya dari Malaya ya, terkait hormon laktasi dan mekanisme feedbacknya. Kemudian dari pediatri nanti ada ASI dan saluran pencernaan pada bayi baru lahir. Nah, kesehatan jiwa nanti ada apa, pengaruh psikologis ya dari ASI ya. Kemudian masalah menyusui dan transmisi penyakit menular nanti juga dari pediatrik. Manajemen laktasi dari pediatrik, kemudian ASI dan obat nanti farmakologi ya. Kemudian induksi laktasi dan relaktasi ya dari pediatrik juga. Kemudian pada modul 3 ya, nanti ada apa, topik empasi dan nutrisi yang sehat untuk anak ya. Nanti ada kuliah panel ya, dari pediatrik dan biokimia ya. Kemudian bangasi dan donor ya, nanti juga kuliah panel biotik dan kesilaman juga dari pediatrik. Kemudian nutrisi efektif ya, dari pediatri. Kemudian masalah pertumbuhan pada 10 hari pertama kehidupan dan intervensinya. Kita harapkan dari Litbang nanti yang memberikan mengampu topik kuliah ini. Ini saya kira untuk penugasannya di modul 1 nanti penyusunan isi ilmiah, kemudian konseling laktasi, kemudian project based learning ya, pembelajaran video edukasi di modul itu. Dan secara assessment nanti di akhir modul 30% kontribusinya ya, kemudian tutorial aktivitasnya ada 30%, kemudian keterampilan medik ujian 20%, dan nilai penugasan 20%, total 100%. Ini referensinya saya kira bisa dibaca, bisa ditambahkan juga, karena nanti apa namanya, referensi semakin bagus ya, semakin banyak semakin bagus gitu.
Nah, untuk gambaran blog 1000 hari pertama kehidupan, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa apa mengikuti dengan baik ya. Masukan-masukan kita harapkan. Jadi agar blog ini bisa menjadi lebih baik. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan ya lewat WA, lewat email, ya, atau secara langsung. Ya, kita persilahkan kepada kami, pada saya atau tim blog yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.